Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa al khair Sayyid Al-Hajj Romli Dani Akra Wartajam Aktibasat min ba'di al-kutub Fi syarh al-ma'na al-hakiki li khataman nabiyyin. Ya, amat sore Pak Haji Romli ya. Izinkan saya membacakan dan menerjemahkan cuplikan ya dari beberapa kitab yang menjelaskan tentang makna sebenarnya dari khataman nabiyyin. Al-awali fi al-futuhatil makkiyah al-sofat al-sadida 1. Fa inna al-nubuwat allati anqata'at biwujudi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innama hiya nubuwatu tashri' la maqamaha. Fala syar'i yakunu nashkan li syar'ahu wa la yazid fi hukmihi syar'an akhar. Wa hadza makna qawlihi inna risalata nubuwah qadun qata'at fala rasula ba'di wala nabi ay la nabiyya ba'di yakunu ala syar'i yukhalif syar'i bal idza kana yakunu tahta hukmi syariati wala rasula ay rasula ba'di ila ahada man khalaqallah bi syar'i yad'uhum ilaih fahaza huwa alladhi anqata wa saduba bihi la maqam al-nubuwati. Jadi kurang lebih artinya begini Pak Haji Romli ya, bahwa kenabian yang terputus ya, yang terangkat dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kenabian syar'i ya, kenabian agama, kenabian hukum-hukum agama ya. Innama hiya nubuwatu tashri' la maqamaha ya, bukan kedudukan dari kenabian itu sendiri ya. Maka tidak ada syariat yang akan membatalkan syariat Rasulullah SAW gitu. Dan tidak akan ada penambahan-penambahan hukum agama di masa kemudian. Dan inilah yang menjadi makna dari inna risalata wa nubuwah qadun qata'at fala rasula ba'di wala nabi ay la nabiyya ba'di yakunu ala syar'i yukhalif syar'i bal idza kana yakunu tahta hukmi syariati wala rasula ay rasula ba'di ila ahada man khalaqallah bi syar'iyatuhum ilaih fahadza huwa allazi anqata wa saduba bihi la maqam al-nubuwati ya. Jadi bukan kedudukan kenabian yang terangkat ya, bukan pangkat kenabian yang terangkat, tetapi yang terangkat adalah kenabian jenis yang syariat, jenis yang hukum agama. Artinya tidak akan ada lagi nabi yang membawa agama baru. Kalaupun dia muncul, kata siapa nih, Futuhatul Makkiyah ya, kata Ibnu Arabi, bal iza kana yakunu tahta hukmi syariati gitu. Kalaupun dia datang, artinya ada kemungkinan datang, maka ia akan berhukum dengan syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu yang pertama ini Pak Haji Romli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah ASD ya. Masya Allah, Masya Allah. Antum sangat senang saya kalau berdiskusi dengan panjenengan Abah ASD. Begini ya, di samping Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi ya, membahas tentang Nabi Khotam, itu korelasinya dengan Wali Khotam ya. Jadi di dalam kitab Muhyiddin Ibnu Arabi, kitabnya bernama atau berjudul Anqa'u Maghrib fi Khatmil Awliya'i wa Syamsil Maghrib ya, bahwa dalam kitab ini ketika Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi menerangkan hadis tentang Bismillahirrahmanirrahim, la
tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana fayaqulu la inna ba'dakum 'ala ba'din amara'u takrimatallahi hadhil ummah. Juga yanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum al-mahdiyyu ta'ala salli bina fayaqulu la inna ba'dahum amiru ba'din takrimatullahi li hadhil ummah. Jadi hadis sahih Muslim ini diterangkan oleh Ibnul Arabi di dalam Anqa'ul Maghrib fi Khatmil Awliya'i wa Syamsil Maghrib, bahwa yang dimaksud pejuang kebenaran itu adalah berada di Maghrib, ya, sesuai dengan judul kitab ini, karena di Maghrib tempatnya Wali Al-Khatam dan Al-Katam, ya kan. Dan itu adalah satu sirri yang tidak diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini juga diperjelas oleh Aqwalul Adillah wal Barahin halaman 16. Jadi tidak lain tidak bukan bahwa lahirnya Khatamul Auliya itu di akhir zaman dan tempatnya di Fas Maghribi atau Maroko, yaitu Sayyidina Syekh Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani. Ya kan, itu bukan menurut saya. Menurut kitab Anqa'ul Maghrib fi Khatmil Awliya'i wa Syamsil Maghrib, juga dalam kitab Aqwal Adillah wal Barahin halaman 16, di mana pengarang kitab itu ya Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian dari Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu, khataman nabiyyin, itu sudah saya jelaskan ya dari berbagai kitab tafsir ya. Jadi itu juga diperjelas perkataan Ibnul Arabi itu bukan dibantah ya, tetapi diperjelas oleh hadis At-Tirmidzi juz 4 halaman 533, nomor hadisnya 2272, oleh Ahmad bin Hanbal juz 3 halaman 267, oleh Al-Hakim juz 4 halaman 433, dan Al-Hakim mengatakan sanad hadis berikut ini adalah sahih menurut syarat Muslim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkalam bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, innar risalata wan nubuwata qatin qata'at fala rasula ba'di wala nabi. Jelas ini. Jadi sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, sehingga tidak ada rasul sepeninggalku, tidak ada nabi. Jadi kalimatnya mirip dengan kalimat Ibnu Arabi dalam Al-Futuhatul Makkiyah itu kan. Bahkan di dalam hadis Bukhari ya, juga di dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Hurairah menyampaikan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakthuruna, sampai seterusnya. Jadi dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat maka diganti oleh nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, yang ada adalah para khalifah dan mereka semakin banyak, dan seterusnya. Bahkan yang lebih jelas hadis riwayat Ibnu Hibban bab Zikru tamtsilil Mustafa ma'al anbiya bil qasril mabni juz 14 halaman 361,
Ya, ia membahas tentang wa ana khatamun nabiyyin ini. Jadi ini jelas ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkalam, aku Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mendengar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aulan nasi bi ibni Maryam. Jelas ini. Aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Ibnu Maryam. Yaitu Joshua, Mesia, Yesus, Isa, Al-Masih bin Maryam dengan maksud ini. Al-anbiya'u auladu allatin. Ya. Para nabi yang 124.000 itu adalah ibarat anak-anak seibu gitu. Walaisa baini wa bainahu nabiyyun. Jelas ini kan? Dan tidak ada nabi antara aku baginda Nabi dengan dia. Maksudnya Joshua, Hamisyah, Yesus, Isa, Al-Masih ibn Maryam, alaihimus salatu wassalam. Alaihimas salatu wassalam, ya, karena baginda Nabi dengan baginda Isa. Jelas ini. Tidak ada nabi di antara baginda Nabi dengan baginda Isa, Joshua, Hamisyah, Yesus ibn Maryam. Jelas ini kan. Jadi itu waktu terlalu banyak ini, saya menyiapkan banyak referensi, masih 7 menit. Jadi begini. Jadi kalau nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul. Itu kan bukan menurut saya, ini pernyataan menurut beberapa mufassir ya. Karena di hadis Abu Dzar Al-Ghifari tentang tentang makna nabi dan rasul itu, hadisnya panjang. Intinya begini. Jadi baginda Rasulullah SAW pernah ditanya, berapakah jumlah nabi? Baginda menjawab 124.000 orang. Berapakah rasul di antaranya? Di dalam hadis itu disebutkan 313 di antaranya adalah sebagai rasul. Jadi dari hadis panjang ini diambil ke konklusi bahwa kalau rasul itu pastilah seorang nabi yang berkedudukan khusus, tetapi kalau seorang nabi belum tentu sebagai seorang rasul. Kan ditanyakan berikutnya itu, siapa yang awal? Yang awal adalah Adam. Apakah Adam itu nabi atau rasul? Iya, Adam itu nabi atau rasul. Banyak macam menerangkan nabi dari bangsa Suryani, dari bangsa Arab. Dijelaskan di hadis yang panjang itu, yang awal adalah Adam, yang akhir adalah Muhammad SAW, begitu maksudnya. Dari 124.000 itu disebut dengan jelas oleh baginda Nabi bahwa yang awal adalah Adam, yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu kan? Jadi ya tidak bisa ada penafsiran lagi. Tapi perlu diketahui ya, tentang Ibnu Arabi tadi sudah dijawab dengan kitabnya Ibnu Arabi sendiri kan, Qaul Maghrib itu. Jadi ya demikian dulu Abah ASD. Sudah terlalu panjang ini, nggak enak juga kan. Nanti saya bacakan hadis Abu Dzar Al-Ghifari itu dengan lengkap ya, biar menjadi jelas gitu kan. Demikian dulu, terlalu panjang gak enak juga ini. Tapi ala kulli hal, saya salut, saya bangga, saya senang sekali, saya bahagia sekali bisa berdialog dengan panjenenganipun Abah ASD. Walaupun saya kurang paham apa makna dari ASD itu. Apa Ahmad siapa gitu kan? Ya mohon izin, mohon maaf. Matur sembah nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin, mohon maaf, Abah SD yang saya hormati, saya membaca teks lengkap dari hadis panjang itu ya. Tidak dibaca semuanya karena panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu taala anhu
at-tawili qultu ya Rasulullah kamil anbiya. Ya, jadi dari hadis diriwayatkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya panjang. Aku Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapakah jumlah para anbiya? Ya kan? Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Ya, jadi baginda Rasulullah SAW menjawab 124.000 orang. Faqultu ya Rasulullah fakamir rusuluh min dzalik. Aku Abu Dzar Al-Ghifari bertanya lagi, wahai baginda Rasulullah SAW, dari jumlah tersebut berapakah jumlah yang menjadi utusan atau rasul, gitu kan? Baginda Rasulullah SAW bersabda dan menjawab, qala salatsumi'atin wa salasata asyara jamman ghafiran. Ya, 313 itu merupakan jumlah yang besar, ya kan? Maksudnya di sini jumlah yang besar sebagai rasul, kan pertanyaan rasul. Berapa di antara 124.000 itu yang berpredikat khusus rasul, kan begitu. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya lagi, ya. Qultu ma jammun ghafirun, apa yang dimaksud dengan jumlah yang besar itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala katsirun thayyibun, ya. Yaitu sejumlah orang yang baik-baik, gitu. Abu Dzar bertanya lagi, ya kan? Memang panjang ini, saya baca satu persatu. Qultu man kana awwaluhum, ini kan sudah mengarah ini, ya. Siapakah orang pertama di antara mereka 313 rasul itu, bahkan di antara 124.000 nabi itu, kan, ya kan? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menjawab, ya. Qala Adamu alaihi salam. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama dari 124.000 nabi itu, yang pertama dari 313 rasul itu adalah Adam alaihi salatu wassalam. Aku Abu Dzar bertanya lagi. Saya persingkat aja, ya. Qultu ya Rasulullah anabiyyun mursalun, apakah beliau seorang nabi dan utusan atau utusan, gitu kan? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am khalaqallahu biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi. Ya, betul, artinya beliau seorang nabi, seorang rasul, gitu kan? Allah menciptakan beliau dengan kekuasaannya serta meniupkan ruh kepadanya dengan ruhnya Allah, kemudian menyempurnakannya di zaman yang telah lampau, ya kan? Wa sawwahu qablan. Ini nanti pengertian nufikha ditiup ini tidak hanya kepada baginda Adam, juga tidak hanya kepada baginda Isa, juga akhirnya kepada kita semua. Nanti panjang itu membahas syubhat bahwa teman-teman Kristen itu hanya mengklaim bahwa yang dinufikha, yang ditiup ruhnya Allah itu hanya kepada baginda Isa. Ini dijawab, bukan hanya baginda Isa, baginda Adam juga ditiup, bahkan terhadap kita semua, ya kan? Qala ya Aba Dzarrin arba'atun suryaniyuna Adamu wa Syithu wa Khanuhu wa huwa Idrisun wa huwa awwalu man khatta bil qalam wa Nuhun wa arba'atun minal arabi Hudun wa Syu'aibun wa Salihun wa nabiyyuka ya Aba Dzarrin. Ini jadi
lalu beliau baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, 4 nabi terakhir dari keturunan bangsa Suryani adalah Adam, Syis, Khanuh. Khanuh itu Enoch ya, kalau bahasa Bible itu. Yang dimaksud Khanuh atau Enoch ialah Idris. Dan Idrislah yang pertama kali menulis dengan kalam atau pena. Yang keempat adalah Nabi Nuh. Dan keempat lagi dari bangsa Arab ialah Hud, Syu'aib, Saleh. Dan nabimu ini maksudnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Abu Dzar, ya kan? Wa awwalu anbiya'i bani Israil Musa wa akhiruhum Isa, ya kan? Jadi nabi pertama dari kalangan Bani Israel adalah Musa, dan yang terakhir adalah Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini yang penting, yang terakhir ini. Wa awwalur rusuli Adamu wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan 313 rasul itu yang pertama kali adalah Adam. Di sini menepis klaim teman-teman sebelah bahwa Adam itu bukan nabi apalagi rasul kan. Ini hadisnya jelas. Wa awwalur rusuli Adamu wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali sebagai rasul adalah Adam alaihi salatu wassalam. Yang terakhir sebagai rasul adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama huwa ahluh. Itu jelas kan? Jadi khatamun nabiyyin atau khataman nabiyyin di Quran surat Al-Ahzab diperjelas oleh hadis panjang dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa itu di YouTube saya itu saya menerangkan makna khotam atau khotim itu dari berbagai ulama dan mufassir, juga ulama ahli lughah begitu. Aba SDU ini terlalu panjang lagi, 8 menit tetapi tidak apa-apa. Lanjut. Matur sembah nuwun lo Aba ASD, seneng saya. Mohon maaf Abah ASD yang saya cintai, saya hormati. Menyambung dan menambahkan ya bahwa merupakan akidah yang sudah final ya, keyakinan yang kokoh ya, bahwa kenabian dan kerasulan telah ditutup dengan kenabian dan kerasulan baginda Nabi kita Sayyidina Ahmad Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Umar Ula Hashim bin Al-Mughirah Abdul Manaf bin Zaid Qusay bin Al-Hakim Al-Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lughai Lindawi bin Ghalib bin Fir Quraisy adalah nabi yang rasul, nabi dan rasul yang terakhir, ya kan, dari berbagai perspektif yang sudah saya baca itu. Keyakinan itu sesuai seperti yang diinformasikan oleh Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Jadi terhadap ayat ini Ibn Katsir dalam tafsirul Quranul Azimnya mengatakan ini merupakan nikmat Allah yang terbesar atas alam raya ini, di mana Allah khususnya terhadap umat manusia dan jin ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka, yaitu agama Islam. Tidak butuh pula kepada nabi selain nabi mereka, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup 124.000 nabi itu, serta Allah mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dan jin. Dipertegas
dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Frase wa khataman nabiyyin artinya adalah penutup para nabi, penutup 124.000 para nabi itu. Demikian disebutkan oleh banyak mufassir ya, antara lain Ibnu Jarir At-Tabari, antara lain Al-Qurtubi, antara lain Al-Baghawi, antara lain Ibn Katsir, antara lain Abu Hayyan Al-Andalusi, antara lain Al-Khazin, antara lain An-Nasafi, antara lain Fakhruddin Ar-Razi, antara lain Al-Zamakhsyari ini masuk juga, walaupun ia bukan dari kalangan yang seperti yang saya sebutkan, tetapi tafsirnya, karangannya ini tulisan-tulisannya sangat berat ya, seperti tulisan di dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah dan Fususul Hikamnya Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi. Itu bahasanya sangat berat itu, bahwa Ibn Katsir selanjutnya mengatakan ayat Al-Ahzab ayat 40 ini merupakan penegasan bahwa tiada nabi lagi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bila tiada nabi setelahnya tentu lebih-lebih rasul setelahnya, ya kan? Karena hadis Abu Dzar Al-Ghifari tadi, kalau rasul itu tentu seorang nabi yang berpredikat khusus, tetapi kalau nabi belum tentu sebagai seorang rasul. Ini yang ditutup adalah nabi, otomatis rasul sudah ditutup ya. Dengan itulah datang keterangan berupa hadis-hadis yang mutawatir dari baginda Rasulullah SAW. Silakan dibaca di dalam Tafsirul Quranil Azimnya Ibn Katsir juz 3 halaman 501. Selanjutnya membahas tadi itu sudah tentang hadis riwayat Ibnu Hibban ya, juga tentang tidak ada nabi antara baginda Isa dengan baginda Nabi ya, walaisana baini wa bainahu nabiyyun, itu jelas itu. Bahkan di dalam lafaz Al-Bukhari dan Muslim, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Jadi kalau dalam Bukhari dalam Kitabul Manaqib bab khatamin nabiyyin, kalau di dalam Sahih Muslim Kitabul Fadail bab zikru kaunihi khataman nabiyyin. Bahkan hadis Bukhari dalam Kitabul Anbiya itu seperti saya bacakan tadi dalam Sahih Muslim Kitabul Imarah, saya bacakan tadi hadis Tirmidzi Ahmad bin Hanbal Al-Hakim, yaitu innar risalata wan nubuwata qatin qata'at fala rasula ba'di wala nabi ya. Bahkan di dalam Sahih Muslim Kitabul Masajid wa Mawadhi' as-Salah disebutkan Abu Hurairah bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda begini, fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin u'titu jawami'al kalim wa nusirtu birru'ab wa uhillat liyal ghanaim wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biyan nabiyyun. Terakhir itu kan, jadi serta aku diutus kepada seluruh makhluk dan para nabi ditutup denganku. Jelas ini. Setelah ini kita bahas tentang pengertian yang berbeda dari kalangan Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, karena terlalu panjang ini. Selanjutnya mohon izin mohon maaf Abah SD yang saya hormati,
Baiklah, ayat-ayat yang dan hadis-hadis sahih bahkan mutawatir demikian tegas dan secara pasti menunjukkan bahwa tiada nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi Rasul, ya kan. Namun demikian, mohon maaf ya, Mirza Ghulam Ahmad dengan ajarannya dan pengikutnya tetap berusaha seperti pendapat Al-Qadhiyyat, berusaha mentakhsis, ya kan, tentang makna tersebut, berusaha mentakwilkan, menyelewengkan dari makna aslinya agar dapat menemukan celah bagi mereka untuk melegitimasi akidah mereka, ya, yang Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Al-Masih, mengaku sebagai Maryam, mengaku sebagai Al-Mahdi, ya banyaklah itu, ya. Pertama, mereka Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya juga pengikutnya mengartikan khataman nabiyyin, ya, yang berarti penutup atau akhir para nabi, dengan makna afdalun nabiyyin yang sering disampaikan oleh Aba Gusti Erik Ahmad Mubarik itu kan. Jadi khataman nabiyyin itu dimaknai sebagai afdalun nabiyyin, artinya yang paling utama, paling afdol, paling mulia dari para nabi, ya. Atau mengartikan dengan mahar para nabi, atau mengartikan kata an-nabiyyin itu yang berarti para nabi, yakni seluruhnya, mereka artikan dengan sebagian saja para nabi, ya kan. Dengan penyelewengan makna ayat tersebut, tentu ayat tersebut bukan lagi merupakan nas yang tidak menerima tawar-menawar dalam hal berakhirnya kenabian dan kerasulan dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu sangat perlu dilakukan pencerahan agar memanipulasi makna ayat tersebut terkuak, sehingga ayat tetap diartikan dengan makna yang sesungguhnya. Ini makanya saya katakan sering membajak, merampok, memaksa maksud ayat, tafsir ayat, takwil hadis, begitu kan. Adapun penyelewengan yang pertama, yaitu pengertian khatamun nabiyyin, ya, dengan arti yang paling utama atau afdalun nabiyyin, perlu diketahui bahwa pengertian tersebut sama sekali tidak didukung oleh bahasa Arab yang Al-Quran turun dengannya, di mana tidak satu pun para pakar bahasa Arab dan para mufassir yang muktabar yang mengartikan semacam pengertian Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, yaitu tentang frase afdalun nabiyyin. Enggak ada, ya. Buktinya begini. Dalam kitab Majma' Biharil Anwar, salah satu masterpiece dari Muhammad bin Tahir Al-Hindi mengatakan al-khatim dengan kasrah huruf taknya dan al-khatam dengan fathah huruf taknya, keduanya adalah termasuk nama baginda Nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah. Yang dengan fathah berarti isim, artinya yang terakhir dari para nabi. Adapun yang dengan kasroh berarti isim fa'il, artinya yang mengakhiri para nabi. Ya, jelaskan ini. Ini bukan menurut saya ini. Yang kedua, Az-Zabidi dalam Kamus Tajul Arusnya mengatakan di antara nama-nama nabi, nama-nama baginda Nabi SAW adalah Al-Khatim dan Al-Khatam, artinya yang menutup kenabian dengan kedatangannya. Itu Az-Zabidi. Yang ketiga, Ibnu Faris mengatakan kata kerja khatamah artinya mencapai akhir sesuatu, dan baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh disebut khatimul anbiya karena baginda Nabi SAW adalah akhir dari 124.000 nabi itu. Penjelasan semakna juga disebutkan oleh ahli bahasa yang lain, misalnya Ar-Raghib Al-Asfahani, Al-Jauhari, Abul Baqa, Al-Fairuz Zabadi, dan lain-lain. Itu seperti di dalam video saya itu. Seorang ulama Pakistan terkemuka, Profesor Dr. Ihsan Ilahi Zahir, mengatakan setelah menukilkan ucapan para ahli bahasa tersebut, ya,
Inilah yang dikatakan oleh para imam dalam bahasa Arab, orang-orang yang ahli di bidangnya. Kami menukilkan dari kamus-kamus yang terpenting dalam bahasa Arab dan masing-masing menyebutkan bahwa makna khatam adalah akhir. Sehingga saya, Ihsan Ilahil Zahir, tidak mengerti bagaimana orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab sedikit pun menganggap bahwa makna khatam bukanlah akhir, namun maknanya adalah afdol, adalah yang paling utama. Kemudian dengan makna penutup ini juga para imam tafsir menafsirkannya. Jadi maknanya bukan afdolun nabiyyin, tetap maknanya adalah khatam atau khotim itu tadi. Lalu beliau Profesor Dr. Ihsan Ilahil Zahir mengutip tafsir mereka semua. Nama-namanya banyak kan. Dan juga di samping penafsiran model Ahmadiyah tersebut tidak sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tentu juga tidak sesuai dengan kandungan ayat Quran yang lain serta tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang mutawatir serta menyelisihi ijma' para sahabat dan para imam setelah mereka. Adapun gak apa-apa, sudah tinggal terakhir ini, kitabnya terakhir. Adapun penyelewengan yang kedua, di mana khatam diartikan mahar para nabi. Menurut mereka, Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, bahwa beliau baginda Nabi SAW memberi mahar kepada orang-orang yang dengan mahar itu seseorang bisa menjadi nabi. Waduh, begini ini. Tentang pendapat mahar ini, Syekh Profesor Dr. Ihsan Ilahil Zahir mengatakan, tidak lain ini adalah omongan recehan, rendahan, dan pengertian yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab, tidak pula pernah didengar oleh bangsa Arab dan tidak didapati dalam bahasa-bahasa mereka, bahkan sampai pun dalam bahasa-bahasa lain. Itu yang kedua ya. Adapun penyelewengan yang ketiga dari Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya serta pengikutnya, yakni para nabi diartikan oleh mereka, Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, dengan sebagian para nabi, sehingga arti ayat tersebut menjadi penutup sebagian dari para nabi. Yakni nabi yang memiliki syariat tersendiri, al-habus syariah, yang mereka maukan adalah nabi yang tidak memiliki syariat tersendiri namun menginduk kepada nabi yang sebelumnya, nabiyun muttabi, istilahnya. Kesempatan munculnya nabi yang seperti ini belum ditutup, bahkan masih terbuka sampai akhir zaman begitu. Menanggapi konsep ashabus syariah dan nabiyun muttabi ini, sekali lagi Syekh Profesor Dr. Ihsan Ilahil Zahir mengatakan bahwa ucapan mereka Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad dan mengikutnya, bahwa yang dimaksud dengan kata para nabi dalam ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu adalah para nabi yang memiliki syariat tersendiri, adalah ucapan yang batil, tidak berdasarkan dalil. Karena pada ayat Quran surat Al-Ahzab tersebut, frase khataman nabiyyin itu tidak membedakan di antara para nabi yang 124.000 itu, apakah itu membawa syariat tersendiri dengan tidak membawa syariat tersendiri, tidak dibedakan. Bahkan di dalam frase la nufarriqu baina hadim mir rusuli itu ya, itu doa tahlil, ayat-ayat yang dibaca di dalam setiap tahlilan itu, yaitu semakin mempertegas bahwa tidak dibedakan di antara 124.000 nabi itu, apakah membawa syariat atau tidak membawa syariat ya, apakah ashabus syariat atau nabiyun muttabi, enggak ada istilah itu
ya kan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan nabiyyin, artinya para nabi, dengan bentuk kata yang umum dan mutlak. Ini bentuk katanya umum dan mutlak, sudah. Dan yang dikenal dalam ilmu usul bahwa sebuah kata dalam bentuk yang umum maka berlaku sesuai keumumannya, dan yang dalam bentuk mutlak maka berlaku sesuai kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan atau mengikatkannya. Dan dalam hal ini tidak terdapat suatu indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah nabi-nabi tertentu, berbeda dengan nas-nas sahih yang justru menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah kenabian secara umum sebagaimana yang telah dibahas saya dalam beberapa voice note tersebut. Andaipun ayat Al-Ahzab ayat 40 itu dipahami menurut versi Mirza Ghulam Ahmad dan pengikut-pengikutnya, yakni dalam tafsir yang menyeleweng, yakni penutup nabi-nabi yang membawa syariat tersendiri, pada kenyataannya mereka tetap menyalahi, karena Mirza Ghulam Ahmad mengaku bahwa dirinya adalah sahibus syariah, pemilik syariat tersendiri, sebagaimana dikutip dalam kitab Arba'in karya Ghulam Ahmad juz 4 halaman 7. Silakan ini semua dibaca di dalam kitab Al-Qadianiyah wa Aqaiduha halaman 337. Ya. Jadi walaupun di saat yang lain Mirza Ghulam Ahmad juga mengaku bahwa dirinya hanya menginduk kepada syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam kitab tersebut Mirza Ghulam Ahmad menyebut dirinya sebagai sahibus syariah. Bagaimana ini? Ya, demikian dulu. Ini terlalu panjang, sudah 12 menit, tapi nggak apa-apa. Ya, demikian dulu, nanti dibahas lagi ini voice note saya. Mohon izin nanti saya jadikan semacam YouTube ya di Bang Kismet Channel. Terima kasih Abah ASD yang saya cintai. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Beb, tadi Beb ular kecil Beb, tapi sudah saya matikan dengan baknya itu. Iya, mohon izin, mohon maaf Abah SD yang saya cintai, saya hormati. Melanjutkan ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Jadi tentang frase khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin ini beberapa kutipan dari para ulama ya. Yang pertama, seseorang mengaku nabi di masa Al-Imam Abu Hanifah ya, dan mengatakan, beri aku waktu sehingga aku akan mendatangkan tanda-tandanya. Maka Al-Imam Abu Hanifah berkata, barang siapa meminta tanda dari orang itu, maka dia telah kafir berdasarkan sabda Nabi, la nabiyya ba'di. Itu. Jadi orang yang mengaku-ngaku nabi itu banyak. Ini di zaman Imam Abu Hanifah sudah ada. Itu yang pertama ya. Yang kedua, At-Tahawi ya berkata di dalam kitabnya Al-Aqidatut Tahawiyah bahwa dan beliau baginda Rasulullah SAW kama huwa ahlu adalah penutup 124.000 nabi itu, imam orang-orang yang bertakwa, pemimpin para rasul, kekasih Rabbul Alamin, dan seluruh pengakuan kenabian setelahnya ya, artinya orang-orang yang mengaku setelahnya sebagai nabi apapun istilahnya
adalah kesesatan dan berdasarkan hawa nafsu. Itu Imam At-Tahawi ya, yang kedua. Yang ketiga, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi ya kan berkalam, sesungguhnya wahyu telah terputus semenjak wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti akan hal itu adalah bahwa wahyu tidak diberikan kecuali kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan, jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi mendapatkan wahyu, ya menurut beberapa ulama ini adalah tertolak, begitu kan? Ya, Ibnu Hazm itu di dalam kitab Al-Muhalla juz 1 halaman 26. Selanjutnya dalam kitabnya Asy-Syifa, yaitu oleh Al-Qadhi Iyad, berkalam, barang siapa mengakui adanya kenabian pada seseorang bersamaan dengan nabi kita baginda sallallahu alaihi wasallam atau setelah nabi kita baginda sallallahu alaihi wasallam, semacam kelompok Isawiyah dari kalangan Yahudi yang menganggap bahwa kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk orang Arab, atau seperti kelompok Al-Khramiyah yang beranggapan bahwa para rasul itu terus berkesinambungan, maka mereka semua itu adalah kafir, tidak mempercayai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa beliau sendiri adalah penutup para nabi dan tiada nabi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia seluruhnya. Umat pun bersepakat berijma jumhur ulama bahwa pernyataan ini dipahami apa adanya, dan apa yang terpahami darinya itulah yang dimaksud tanpa perlu diselewengkan makna dan tujuannya atau ditakhsis. Maka tidak diragukan lagi akan kafirnya mereka secara pasti dengan kekafiran yang disepakati dan berdasarkan dalil terhadap orang yang mentakhsis makna atau frase khataman nabiyyin atau khatamun nabiyyin itu. Jadi yang mengaku-ngaku nabi itu ya banyak ini ya. Bahkan di dalam kitab Al-Fatawa Al-Alamkiriyah juz 2 halaman 263 disebutkan bahwa ulama-ulama besar kibarul ulama di India pada abad 12 Hijriah menuangkan dalam fatwa mereka bahwa bila seseorang tidak mengetahui bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sebagai akhir dari urutan para nabi, maka dia bukan seorang muslim. Seandainya orang itu mengatakan aku adalah Rasul Allah, atau dalam bahasa Persia yang artinya aku adalah nabi, dan ia maksudkan aku datang dengan kerasulan setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Begitu dulu. Setelah ini kita bahas yang lebih seru lagi. Demikian Abah ASD yang saya hormati.